Halo, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat GKJ Semarang Timur yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam layanan pendadaran yang kali ini masih dilayankan secara online oleh karena masih dalam kondisi pandemi. Kita akan mempersiapkan diri kita sebelum mengikuti sakramen perjamuan kudus yang bersama-sama akan kita ikuti pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 esok hari. Sebelum kita memulai pendadaran pada malam hari ini, terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 362, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Aku milikmu, Yesus Tuhan.
Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan dengan penuh rasa ucapan syukur oleh karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terus kami rasakan hingga pada saat ini. Sebagaimana saat ini Tuhan kami ada bersama-sama bersekutu, sekalipun hanya melalui online, melalui daring, kami tidak bisa bertatap muka satu sama lain. Bila hal ini tidak mengurangi sukacita kami di dalam kami merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, sembari kami mempersiapkan diri kami, menelisik diri kami, mengoreksi diri kami sebelum kami mengikuti perjamuan kudus. Biarlah Tuhan sendiri akan menuntun kami di dalam kami mempersiapkan diri kami Tuhan mengikuti pendadaran ini. Kami menyerahkan Tuhan pendadaran ini dari awal hingga selesai nanti tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dapat berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Renungan kita hari ini akan diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 12. Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin kita semua sudah familiar dengan kalimat yang baru saja saya bacakan. Kalimat yang kita kenal sebagai bagian dalam doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalimat yang bertutur tentang pengampunan. Saya pernah merenungkan ayat tersebut dan merasakan betapa mengerikannya akibat yang akan kita rasakan apabila kita tidak mampu melakukannya tentang pengampunan. Karena waktu itu saya memahami kalimat tersebut sebagai sebuah bentuk sebab akibat. Kalau saya tidak mengampuni orang yang bersalah pada saya, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni saya. Dan karena saya merasa bahwa saya juga punya dosa, maka saya harus bisa mengampuni orang lain yang punya kesalahan kepada saya, supaya saya juga mendapat pengampunan Tuhan atas dosa-dosa saya. Itu yang saya pahami waktu itu. Jadi seolah-olah pengampunan yang saya dapat dari Tuhan itu adalah upah atau imbalan yang saya dapat karena saya sudah mengampuni orang lain. Konsekuensinya, kalau saya tidak bisa mengampuni orang lain, berarti saya tidak akan mendapatkan upah. Apakah demikian? Apakah pengampunan Tuhan itu upah yang diberikan Tuhan? Kalau pengampunan itu upah, berarti bertentangan dengan pengampunan yang adalah kasih karunia Tuhan dong. Kalau pengampunan itu upah, berarti pengampunan bukan lagi kasih karunia Tuhan dong. Kan ini bertolak belakang. Yang namanya upah itu kan diterimakan setelah kita melakukan sesuatu. Ada syaratnya. Sedangkan kasih karunia diberikan secara cuma-cuma, tanpa syarat, diberikan atas sekehendak yang memberi. Untuk memahaminya dengan benar, kita perlu melihat waktu Tuhan mengajarkan doa Bapa kami ini diajarkan kepada siapa? Kita tahu bahwa doa Bapa kami ini diajarkan kepada para murid. Saat itu Tuhan berbicara kepada orang percaya yang sudah diampuni dosanya.
Itu artinya bahwa orang yang sudah diampuni dosanya, orang yang sudah merasakan pengampunan dari Tuhan, sudah semestinya hidup dalam pengampunan terhadap sesamanya. Dengan demikian, pengampunan memang murni kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Kalau kita mendapatkan pengampunan setelah kita mengampuni orang lain, itu bukan lagi kasih karunia, bukan lagi kemurahan Tuhan. Mungkin nanti Bapak, Ibu, Saudara bisa melanjutkan renungan pagi ini dengan membaca secara lengkap dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35 yang berisi tentang perumpamaan tentang pengampunan. Perumpamaan yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Petrus. Berapa kali aku harus mengampuni mereka? Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 7 kali? Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perumpamaan tersebut, Matius 18:21 sampai 35 dikisahkan tentang seorang hamba yang punya utang kepada raja sedemikian banyaknya sampai tidak bisa membayar, sampai tidak sanggup untuk membayar. Sang raja kemudian membebaskannya karena tergerak oleh belas kasihan. Setelah bebas, orang ini bertemu temannya yang punya utang kepada dia, tidak seberapa jumlahnya. Tetapi orang ini memaksa untuk kawannya itu membayar utangnya, sampai menyakitinya dan kemudian menjebloskan ke dalam penjara. Sang raja yang mendengar ini kemudian marah dan menghukum orang ini. Orang yang jahat, orang yang sudah dibebaskan, katakanlah utangnya 10 juta, tetapi tega menagih utang kawannya yang cuma 10.000, bahkan menganiayanya. Dari sini kita melihat Tuhanlah yang terlebih dahulu memberikan pengampunan. Tetapi hamba itu gagal memaknai hidup dalam pengampunan yang dengan tega terhadap sesamanya dan tidak memberikan kebebasan kepada sesamanya yang membutuhkan. Yang diharapkan Tuhan adalah setelah kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan, setelah kita merasakan kemurahan Tuhan, ya kita mengampuni sesama kita. Karena kita sudah diampuni. Ini selaras dengan bahwa kita berbuat kebenaran itu bukan supaya kita diselamatkan. Tapi kita berbuat kebenaran karena kita sudah diselamatkan. Berbuat kebenaran sebagai bentuk rasa syukur kita oleh karena kita diselamatkan. Demikian halnya pengampunan. Seberapa banyak kita harus mengampuni? Ini bukan soal jumlah, bukan soal kuantitas. Seperti Petrus yang mungkin merasa sudah cukup kalau sudah bisa mengampuni sesamanya sebanyak 7 kali. Tapi Yesus menyebutkan angka yang jauh lebih besar dari itu. 70 kali 7 kali. Ini menandakan bahwa pengampunan bukan urusan hitung-menghitung, tapi setiap kali. Bukan kita yang memberikan batasan, kemudian bila kita sudah mencapai itu berarti kita sudah cukup. Kalau kita merasakan kasih yang sedemikian besar dari Tuhan, kita tentunya tidak akan berhitung seberapa kasih yang kita bagikan ke sesama, termasuk mengampuni. Jadi, pengampunan yang kita terima dari Tuhan bukanlah imbalan
dari kita mengampuni sesama. Mengampuni sesama lebih kepada tanggung jawab kita kepada Tuhan, sebagai refleksi bentuk ungkapan syukur karena kita sudah diampuni oleh Tuhan, sekaligus merefleksikan kualitas hubungan kita dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita bersama-sama membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan tentang pengampunan, biarlah hal ini pun juga boleh memperbarui kehidupan kita. Kita dapat membawa diri kita hidup dalam pengampunan terhadap sesama, sebagaimana kita pun juga telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan sehingga kita diselamatkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, saya bersama dengan rekan-rekan majelis GKJ Semarang Timur yang lain mengajak untuk kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita juga sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Demikian pertanyaan untuk kita semua. Kami tidak dapat menanyai satu persatu, menyebutkan nama Bapak Ibu satu persatu sebagaimana biasa kita lakukan dalam pendadaran tatap muka. Kami pun juga tidak bisa mendengar bagaimana jawaban Bapak Ibu sekalian, namun Tuhan mendengar, Tuhan mengetahui jawaban dari Bapak Ibu atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Selaku hamba Tuhan, kami menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Demikian Bapak Ibu, kita mengakhiri pendadaran pada malam hari ini. Selamat menyongsong sakramen perjamuan dalam ibadah esok hari, Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Saya pamit undur diri. Tuhan beserta kita semua. Salam sehat.